Ya, sampah dimanapun masih jadi persoalan termasuk di kawasan penyangga ibu kota. Di Tangerang Selatan, Banten, persoalan sampah menjadi viral dan memaksa pemerintah kota memberlakukan tanggap darurat. Tangerang Selatan dikenal sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan populasi dan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi. Dan berikut laporan khas redaksi. Inilah kondisi tumpukan sampah di sekitar Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan yang kami rekam pada Rabu 7 Januari 2026. Sampah setinggi hingga 3 meter ini masih menggunung dan hampir menutup sebagian badan jalan. Sampah sudah terlihat sejak beberapa hari terakhir, namun belum seluruhnya terangkut. Selain bau menyengat, lalu lintas di Jalan Raya Otista tersendat terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Mengganggu sekali. Iya, Macet parah. ke belakang masih parah. Iya. Tiap hari lewat sini. Iya. Mungkin ada harapan apa mau buat Ya sampai bersih. jadi biar lancar lagi ya. Lancar lagi. Ini nggak bau atau apa? Bau banget, Pak. Iya. Terasa kan sampai sini. Oh, ganggu banget sih pasti. Soalnya bau juga kan. Oke. Apalagi kalau hujan juga. Nah, terkait kemacetan kan parah sampai belakang. Parah sampai danau. Estimasi 2-3 kilo tuh. Sekitar segitu sih. Memang, status tanggap darurat sampah di Kota Tangerang Selatan atau Tangsel resmi berakhir pada Senin lalu. Namun berakhirnya status tanggap darurat sampah belum mengakhiri persoalan di lapangan. Hal ini terlihat dari sejumlah pasar tradisional yang ada di Ciputat, salah satunya di Pasar Cimanggis ini. Nah, di belakang saya ini adalah kondisi tumpukan sampah yang ada di depan Pasar Cimanggis di kawasan Ciputat. Kalau bisa saya gambarkan, kondisi tumpukan sampah yang ada di sini memakan bahkan setengah badan jalan yang seharusnya kendaraan di sekitar sini bisa ada 2 lajur. Selain memang bau menyengat, kemacetan juga sering terjadi akibat tumpukan-tumpukan sampah yang ada di depan Pasar Cimanggis, kawasan Ciputat. Ketinggian tumpukan sampah bahkan mencapai kurang lebih 3 meter dan hampir menyentuh atap kios pedagang. Salah satu pedagang buah di Pasar Cimanggis menyebut pendapatannya turun karena posisi kios dagangannya tepat di sebelah tumpukan sampah. Menurut pengakuannya, sebelumnya tumpukan sampah tidak menyentuh jalanan untuk dilalui oleh kendaraan. Tapi nggak terlalu kayak gini deh. Ini pokoknya muncak lah air-air ini gitu. Lagi lagi banyak-banyaknya. Kalau untuk pengerukan emang udah ada solusi. Cuman berapa mobil gitu waktu itu. Nah, di situ mungkin nggak ada solusi lagi karena nggak tahu apa gitu. Kalau misalkan untuk dagangan ya bisa dibilang ngaruh teh. Ngaruhnya kenapa? Ya dari baunya, terus kayak lalat dan kondisi jualan juga buah. Mungkin kalau dibilang ngaruh ya ngaruh. Ya ngeluh lah Mas. Berikutnya kami bergeser ke Pasar Jombang. Situasinya tidak jauh berbeda, di sini dipadati oleh tumpukan sampah setinggi kurang lebih 5 meter. Titik lain adanya tumpukan sampah di kawasan Ciputat, ini ada di belakang saya, ini di depan Pasar Jombang. Bisa dilihat memang kondisi tumpukan sampahnya tidak memakan badan jalan, namun bisa dilihat juga sebagian tumpukan sampah ini ditutup terpal. Nah, dari sini memang diharapkan permasalahan tumpukan sampah yang ada di beberapa titik di kawasan Ciputat ini bisa terselesaikan dengan baik. Menurut salah satu warga, Diana, tumpukan sampah yang ada di Pasar Jombang tidak hanya sampah pembuangan dari pasar, tetapi bercampur dengan sampah rumah tangga dari permukiman sekitar. Diana menyebut terakhir sampah diangkut oleh petugas kebersihan sekitar 2 pekan lalu. Sampah di sini yang kemarin ini udah rapi. Sekarang baru minggu-minggu ini lagi. Baru ada sampah-sampah lagi. Sampahnya sebenarnya bukan sampah pasar aja, tapi sampah masyarakat yang banyak pada buang ke sini ke pasar. Limbah-limbah rumah tangga yang lebih banyak daripada limbah pasar. 2 minggu yang lalu udah rapi, udah bersih, bak pun udah bersih. Sekarang udah lagi. Bingung pembuangannya katanya. Selamat malam Pak Asep, terima kasih atas waktunya. Dalam dialog di program Prime News CNN Indonesia pada Rabu 7 Januari 2026 terungkap, pemerintah Kota Tangerang mengakui persoalan sampah menjadi fokus perhatian.
Karenanya, pemerintah Kota Tangerang Selatan memperpanjang status tanggap darurat tentang pengelolaan sampah selama 14 hari. Masa perpanjangan status tanggap darurat sampah berlaku mulai dari 6 hingga 19 Januari 2026. Pertimbangannya karena masih banyak penumpukan sampah khususnya di sejumlah pasar-pasar tradisional. Dari sejak tanggal 6 kemarin. Nah, keputusan ini diambil tentunya karena memang faktanya adalah masih ditemukan tumpukan-tumpukan sampah khususnya di titik-titik kritis kita. Ini luar biasa tinggi memang karena memang produksi sampah harian yang harus ditangani secara ekstra. Yang berikutnya juga perlu kami sampaikan bahwa perpanjangan status darurat ini memungkinkan pemerintah tetap menjalankan langkah-langkah percepatan termasuk optimalisasi armada, ya, pengangkutan lintas daerah, serta penguatan koordinasi lintas OPD kita, Mbak Ayu. Berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Pelayanan Lingkungan Hidup milik pemerintah daerah Tangerang Selatan, jumlah atau volume sampah yang ditangani setiap hari semakin meningkat setiap tahun, dengan rata-rata 1.000 ton hingga 1.500 ton per hari. Adapun penyebab peningkatan sampah ini meliputi pertumbuhan daerah permukiman, pusat ekonomi dan perdagangan, serta pola konsumsi masyarakat perkotaan. Tim Liputan CNN Indonesia.